Oke, selamat datang di channel Meralat Mental. Di video kali ini gue akan melanjutkan dari video gue sebelumnya ya, yaitu yang membahas tentang tagline yang gue jadikan sebagai pegangan. Untuk mengingatkan, tagline gue adalah sesuatu hal yang sifatnya main-main, tapi jika dikerjakan dengan serius, maka hasilnya juga akan serius. Sedangkan sesuatu hal yang sifatnya serius, tapi jika kita kerjakan dengan main-main, maka hasilnya juga akan main-main. Oke, seperti yang gue sampaikan di video gue sebelumnya ya, ketika gue ingin memberikan contoh, di video kali ini gue akan memberikan satu contoh nyata dari apa yang gue alami tentang tagline gue tersebut. Gue kasih contoh pertama ketika gue kuliah dulu. Ini adalah salah satu cara ketika gue mendapatkan beasiswa dari Dikpora. Tapi yang mau gue tekankan di sini bukan beasiswanya, tapi bagaimana proses gue bisa mendapatkan beasiswa itu. Awalnya, gue nggak tahu jika ada yang namanya beasiswa dari Dikpora atau dari manapun gitu. Dan mungkin pun jika gue nggak diberitahu, gue nggak akan mengejarnya. Sebelumnya, teman gue datang ke rumah gue. Dia bilang katanya dia dapat beasiswa. Beasiswa itu diberikan dari salah satu eh, pemangku jabatan ya di daerahnya, yaitu di lingkup desa atau kelurahan. Karena gue kepo, akhirnya temen gue cari informasi, gue gali informasinya ya. Katanya dia mendapatkan beasiswa untuk uang semester. Dan beasiswa itu katanya memang ada di setiap desa atau kelurahan. Nah, gue sebagai seorang yang saat itu merasa membutuhkan beasiswa juga, merasa iri. Jujur waktu itu gue merasa iri karena gue beranggapan jika setidaknya jika gue pun juga dapat, artinya gue nggak perlu membayar satu biaya semester gitu di kampus gue. Dan dengan entengnya teman gue bilang ini diberikan langsung oleh pemangku jabatan tersebut. Gue pun menyikapinya dengan santai gitu. Oh, ternyata memang ada beasiswa yang diberikan oleh pemangku jabatan. Walaupun gue nggak cek secara detail bagaimana bentuk beasiswanya. Tapi karena teman gue ini menyampaikan bahwa beasiswa itu diberikan dari pemangku jabatan, akhirnya gue mendatangi salah satu pemangku jabatan di desa atau kelurahan gue untuk mencari kebenarannya. Dan ketika gue bertemu dengan beliau, beliau menjelaskan jika beasiswa yang gue maksud itu tidak pernah ada. Dan jika memang seharusnya ada, itu pun terseleksi, nggak bisa sembarangan orang menerima. Oke, gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh pemangku jabatan di daerah gue ya, karena mungkin saat itu memang belum ada program ini, belum ada program KIP kuliah, dan memang di daerah gue memang tidak ada waktu itu, setahu gue ya. Jadi dari beliau gue disarankan coba cross check ke teman gue lagi, dan karena gue rasa akan membuang waktu, akhirnya ya gue nggak cross check. Tapi dasarnya gue orang yang ingin tahu tentang sesuatu hal yang lebih dalam lagi, gue nggak cek ke teman gue. Tapi gue langsung cari ke sumber-sumber yang bisa memberikan gue beasiswa. Akhirnya dengan bermodal keseriusan ya, gue datang ke Dikpora gitu, dinas seperti itu ya. Gue datang ke sana tanpa membawa berkas apa-apa, kebagian informasi hanya untuk menanyakan apakah benar ada beasiswa. So dengan meyakinkan beliau menjawab ada gitu, dan gue diarahkan untuk masuk ke ruangan dari di divisi yang mengurusi tentang beasiswa itu. Akhirnya gue datang ke sana dan bertemu dengan salah satu bapak ya yang sampai saat ini masih gue simpan nomornya. Beliau menjelaskan bahwa untuk beasiswa itu memang ada. Prinsipnya nanti tetap seleksi dan gue bisa mendaftar. Oke, akhirnya gue nggak mendaftar, akhirnya gue nggak mengejar apa yang teman gue bilang ya tentang beasiswa yang diberikan oleh pemangku jabatan. Tapi dengan bermodal keseriusan, tadi yang dari yang sebelumnya mungkin main-main ya atau nggak terlalu serius datang ke dinas, akhirnya menghasilkan suatu hal yang serius dan gue ingin mendapatkan beasiswa itu. Singkat cerita, gue penuhi semua berkasnya. Karena ini sifatnya seleksi, artinya harus ada syarat administratif yang harus dipenuhi.
Dan sudah seperti yang bisa kalian tebak, gue lolos dan gue diterima. Gue pun mendapatkan beasiswa itu. Nah, upaya yang gue lakukan untuk mendapatkan beasiswa itu bisa dikatakan serius. Tapi ketika gue menerima informasi tentang beasiswa itu, gue memulainya dengan main-main. Termasuk ketika gue ya iseng lah datang ke kantor Dipora ini gitu. Tapi berkat keisengan itu, gue justru mendapatkan beasiswa yang setidaknya bisa menghemat biaya kuliah gue selama 1 semester. Dan dengan sangat meyakinkan, akhirnya gue bilang ke teman gue kalau gue dapat beasiswa, tapi bukan dari pemangku jabatan, tapi langsung dari dinas gitu. Kemudian gue juga bilang kalau ternyata untuk jenis beasiswa yang teman gue sampaikan ini sebetulnya nggak pernah ada. Dan gue pun juga akhirnya nggak menanyakan secara lebih detail lagi jenis beasiswa yang diberikan oleh pemangku jabatan di tempat teman gue ini. Tapi yang mau gue bilang adalah dari hal-hal yang mungkin sebelumnya teman gue ceritakan iseng gitu, main-main ya, tapi gue respon dengan serius. Ternyata hasil akhirnya pun juga serius. Dari awal gue datang ke dinas yang mungkin hanya iseng ya, apakah ada beasiswa yang gue maksudkan. Walaupun kenyataannya nggak ada, tapi ternyata ada beasiswa dalam bentuk yang lain. Akhirnya menghasilkan keseriusan yang bisa gue upayakan. Dari hal yang sebelumnya gue rasa main-main, menghasilkan sesuatu hal yang serius. Dan ketika gue menemukan satu titik, harus menseriusi titik itu, maka dengan sangat meyakinkan hasilnya cukup menyenangkan. Gue mendapatkan beasiswa dan gue bisa menghemat 1 semester. Jadi itu salah satu wujud dari gue memegang tagline sesuatu hal yang sifatnya main-main atau yang kita anggap sebelumnya main-main. Tapi jika kita upayakan dengan serius, maka hasilnya akan serius. Tapi jika hal yang sifatnya serius, tapi jika dikerjakan dengan main-main, maka hasilnya pun juga akan main-main. Dan ketika proses gue mendapatkan beasiswa pun, gue lakukan dengan serius, walaupun awalnya pun gue hanya iseng. Iseng mencari, iseng cross-check, tapi hasilnya sangat serius. Dan ini berlaku juga pada bisnis bawang dan jagung ya. Ini berlaku juga pada bisnis bawang dan jagung yang pernah gue lakukan. Nanti di video berikutnya akan gue ceritakan juga jika memang masih ada waktu. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jika kalian senang dengan video ini dan dirasa bermanfaat ya, silakan kalian like, komen, dan subscribe. Atau jika memang kalian rasa ini bermanfaat dan layak didengar oleh orang lain, silakan kalian bagikan video ini.